Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif fi kitabih halaman 15, Ruqayyah bintar Rasul radhiyallahu anha, menjelaskan tentang kehidupan Sayyidah Ruqayyah, putri Nabi Muhammad, putri Rasulullah radhiyallahu anha wa ardhah. Mohon maaf saya terlambat agak lama karena tadi sampai jam 3 lebih link Google Meet-nya belum saya terima. Baru saya terima sekitar jam 3 lebih seperempat. Akhirnya agak terlambat. Baik, segera kita kaji bersama tentang Sayyidah Ruqayyah. Pertanyaan, kam kana umrun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam indama wulid lahu Sayyidah Ruqayyah. Berapa umur Nabi Muhammad ketika Sayyidah Ruqayyah dilahirkan? Kana umruhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 33 aman. Umur Nabi Muhammad saat beliau lahir adalah 33 tahun. Jadi setelah 8 tahun dari pernikahan, beliau melahirkan Sayyidah Ruqayyah. Apa arti dari Ruqayyah? Ruqayyah artinya adalah seorang perempuan yang halus, seorang perempuan yang lembut. Diberi nama Ruqayyah. Maka sebagaimana sifatnya, Sayyidah Ruqayyah adalah putri Nabi yang lemah lembut dan halus peragainya. Man az-zawj al-awwal li Sayyidatina Ruqayyah bint Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man az-zawj, siapakah suami al-awwal yang pertama? Suami pertama Sayyidah Ruqayyah itu siapa? Jawab, Utbah bin Abi Lahab. Suami Sayyidah Ruqayyah yang pertama adalah Utbah bin Abi Lahab, atau masih menjadi sepupu. Bahasa Maduranya menjadi sepupu, karena Utbah bin Abi Lahab adalah sepupu daripada baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad, adalah saudara daripada Abi Lahab, atau nama asalnya Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza. Uzza adalah nama sesembahan atau nama berhala, nama Tuhan waktu itu. Lata, Uzza, Mana, ini adalah 3 patung paling besar yang ada di sekitar Ka'bah. Ka'bah waktu itu memiliki 300 sekian berhala, 300 sekian patung. 3 yang paling besar adalah Mana, kemudian Lata, dan Uzza. Nah, jadi nama asal Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Diberi gelar Lahab. Lahab maknanya adalah menyala-nyala. Menyala. Karena apa? Wajahnya yang terang benderang. Mungkin Lahab ini bisa dimaknai glowing kalau sekarang. Menyala-nyala wajahnya. Makna pertama. Makna kedua, karena bukan hanya menyala wajahnya, tapi nanti sampai kelak di hari akhirat, atau di Yaumul Ba'ats, atau di hari pembalasan, nanti
neraka akan menyala di dalam wajahnya karena belum menerima keimanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, jadi suami pertama dari Sayyidah Ruqayyah adalah Utbah. Utbah ini putra Abi Lahab. Kenapa? Karena Rasulullah sebenarnya sangat sayang kepada Abi Lahab. Begitu juga Abi Lahab yang merupakan dari Nabi Muhammad, sangat cinta kepada sang ponakan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang pertama kali memberikan hamba sahaya untuk menyusui Nabi Muhammad adalah Abi Lahab, itu perempuan yang bernama Suwaibah, Sayyidah Suwaibah. Kemudian dilanjutkan dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Semuanya dari Abi Lahab. Kapan ini usianya? Menurut sebuah riwayat, usia pernikahan daripada Utbah bin Abi Lahab dengan Sayyidah Ruqayyah binti Rasul, usianya adalah 10 tahun. Jadi Sayyidah Ruqayyah yang menikah usia 10 tahun. Limadha tallaqa Utbah bin Abi Lahab zawjatahu Sayyidatina Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa menelak? Kenapa memisah Utbah kepada zaujatahu, kepada istrinya? Kenapa ditelak setelah menikah? Lidhaghti ummihi wa abihi. Karena tekanan daripada ibu dan ayahnya Utbah. Bidzalika, dengan pernikahan tersebut. Wa dzalika bisababi da'wati Rasul lid-dinil Islam. Jadi mereka berdua bercerai karena adanya tekanan dari ibu dan juga ayah Utbah. Kenapa ditekan? Karena waktu itu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Dan ibu ini dijelaskan di sini yang memaksa pertama bukan abihi, tapi ummihi. Siapa nama ibunya? Nama ibunya adalah Ummu Jamil. Jadi namanya ibu daripada Utbah atau istri daripada Abi Lahab. Atau memiliki gelar Hammalatal Hatab. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa mara'atuhu Hammalatal Hatab. Ditekan oleh ibunya, ditekan oleh ayahnya supaya bercerai. Maka akhirnya bercerai. Padahal keduanya masih saling mencintai. Maka zaman dahulu terdapat perceraian di antara orang-orang terbaik. Seperti pula zaman sekarang, banyak pasangan bercerai gara-gara mertuanya. Maka sebagaimana guru saya mengatakan, mun beda orang ngakapin, mat tua benreng tua, tak oleh norok dek ke perkara rumah tangga anak. Tidak boleh. Ayah, ibu, mertua tidak boleh ikut campur urusan anak. Biar diselesaikan sendiri, biar belajar dewasa. Jangan ikut campur. Kalau mertua dan orang tua ikut campur, akhirnya mereka kedua belah keluarga besar ini akhirnya bisa bertengkar juga. Begitu juga seorang anak ketika sudah menikah tidak boleh saling membuka aib istrinya, aib suaminya kepada keluarganya. Khawatir seperti kejadian ini. Baik, ada pertanyaan, kenapa ditekan untuk bertelak, ditekan untuk bercerai keduanya ini? Ya, karena turun surat Al-Lahab atau tabbat yada Abi Lahabi wa tab ila akhirih. Nah, asbabun nuzul, sebab turun daripada ayat tersebut ialah
Suatu hari Rasulullah memanggil sekelompok kafir Quraisy untuk berkumpul. Setelah berkumpul, kemudian Nabi Muhammad, satu orang mengacungkan jari. Satu orang berdiri dan mengatakan, Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Muhammad, hanya untuk ini engkau menjadikan kami, kesibukan kami tidak kami kerjakan, hanya untuk mendengarkan wahyu atau Al-Quran ini. Nah, siapa yang bertanya ini? Siapa yang mengacungkan tangan? Yang mengacungkan tangan adalah Abu Lahab. Maka diberi balasan oleh Allah Ta'ala dengan turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Celaka. Tangannya Abu Lahab celaka. Kenapa kok tangannya? Karena tangannya mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan. Kemudian tidak menerima terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan mengatakan celaka engkau Muhammad. Hanya untuk ini engkau mengumumkan kami. Maka dibalas oleh Allah dengan kata celaka. Baik, sebelum dilanjutkan, saya ingin sedikit menambahkan penjelasan bahwa Utbah bin Abi Lahab ini kelak masuk Islam. Berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya Abu Lahab dan ibunya ini tidak masuk Islam, bahkan oleh Al-Quran diabadikan menjadi surat yang kurang baik, yaitu Tabbat Yada Abi Lahab. Kalau Utbah masuk Islam, jadi saudara-saudara Utbah itu masuk Islam semua. Di antaranya Mbak Yunya yang paling sepuh namanya Durrah binti Abi Lahab, itu masuk Islam. Kemudian Utbah bin Abi Lahab itu masuk Islam. Kemudian saudaranya Mut'ab bin Abi Lahab itu masuk Islam. Saudara yang tidak masuk Islam hanyalah satu, Utaibah. Utaibah yang kelak menikahi Ummi Kulthum itu tidak masuk Islam. Bahkan Utbah ini selain pernah menjadi sepupu Nabi, pernah menjadi menantu Nabi, Utbah ini adalah yang selalu menemani Nabi Muhammad di dalam peperangan. Heroiknya pada perang Hunain. Ada perang, salah satu perang namanya perang Hunain. Salah satu pahlawannya adalah Utbah, mantan menantu Rasul, sepupu Rasul. Berbeda dengan Utaibah. Utaibah ini menantu Rasul, nanti menikahi Ummi Kulthum, penjelasan setelah ini. Tapi kemudian memusuhi Rasul, bahkan mencela Nabi Muhammad. Maka kemudian ada salah satu doa, bunyi doanya begini. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika ya Rabbi. Ini Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika ya Rabbi. Apa artinya? Ya Allah, hinakanlah dia, yaitu Utaibah, dengan anjingmu atau dengan binatang buasmu, sehingga dia menjadi daripada sebagian binatang buas. Maka sejarah mengatakan Utaibah itu saudara daripada Utbah, masih sepupu Nabi Muhammad, bahkan menantu Nabi Muhammad, mati diterkam oleh singa di padang pasir, dikeroyok bangkainya oleh anjing-anjing liar. Maka di akhir hayat Utaibah itu mengatakan betapa benar Muhammad. Ketika dia hendak meninggal, dia menyenandungkan syair, betapa benar Muhammad yang berada di Mekah dan aku berada di Syam. Di perjalanan berdagang, aku dicela dan dimakan oleh singa sampai tulang dan dagingku dicabi-cabi oleh anjing. Jadi itu adalah musibah daripada Utaibah. Baik. Kemudian bercerai. Sayyidah Ruqayyah bercerai dan Sayyidina Utbah. Saya katakan Sayyidina karena masuk Islam. Hanya saja pernikahan pertama Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Utbah belum dikaruniai anak. Karena memang belum disentuh. Belum disentuh.
pernikahan beliau. Man min banatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajarat ila al-Habsyah. Siapakah dari putri Nabi Muhammad yang ikut serta hijrah, yang ikut serta pindah ke negeri Ethiopia atau Habsyah, Habasyi, Ethiopia. Kana min awailil muhajirin ila al-Habsyah Ruqayyah bint Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a zawjiha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Termasuk sebagian daripada orang-orang yang tergabung di dalam golongan muhajirin pertama ketika berangkat ke Ethiopia atau Habsyah adalah Sayyidah Ruqayyah dengan suaminya. Siapa suaminya? Yaitu setelah bercerai, beliau menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah atau termasuk sahabat Nabi yang terkemuka. Jadi kemudian setelah bercerai dengan Utbah, oleh Rasulullah dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Dan berhijrah ke Habsyah karena ada tekanan. Ada tekanan di kota Mekah. Man min banatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajarat hijratain. Siapa daripada putri Nabi Muhammad yang pernah ikut serta hijrah sebanyak 2 kali? Ai al-Habasyah wal Madinah, yaitu hijrah ke kota Habsyah atau Habasyah atau Habsyah Ethiopia dan juga Madinah. Jawabannya tidak rugi. Jadi Sayyidah Ruqayyah itu 2 kali, bukan hanya ke Habasyah tapi juga ke Madinah. Hal anjabat as-Sayyidah Ruqayyah bintan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah beliau memiliki keturunan? Apakah memiliki keturunan Sayyidah Ruqayyah? Apakah punya putra-putri? Na'am. Anjabat li Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bil Habasyah waladan asmuhu Abdullah. Ya, beliau dikaruniai anak dengan Sayyidina Utsman ketika hijrah ke Habasyah. Nama putranya adalah Abdullah. Jadi sama dengan nama kakeknya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Di antara banyak orang diberi nama Abdullah. Ayah Nabi Muhammad, putra Nabi Muhammad, termasuk cucu Nabi Muhammad, semuanya diberi nama Abdullah. Termasuk saya ini namanya Abdullah, kan begitu. Karena orang yang bernama Abdullah menurut sebuah riwayat, indahu zu'ama. Orang yang punya nama Abdullah, indahu zu'ama, akan diberikan jiwa kepemimpinan, leadership. Maka banyak orang yang bernama Abdullah. Mata tufi Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma. Kapan wafat Sayyidina Abdullah bin Utsman? Kapan? Karena memang wafat putranya Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman yang bernama Abdullah ini di akhir hayatnya nanti meninggal. Tufiyah fi Jumadil Ula sanah arba'il hijrah. Jadi beliau itu wafat pada bulan Jumadil Ula, tahun keempat Hijriah. Man nazala fi qabri Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma. Siapa yang turun ke liang lahat atau siapa yang turun ke kuburan Sayyidina Abdullah bin Affan ketika beliau wafat, nazala qabarahu waliduhu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang turun ke dalam liang lahat atau ke dalam kuburan adalah ayahnya sendiri, waliduhu, yaitu Utsman bin Affan. Beliau sendiri yang turun. Kam kana umruh,
Berapa perkiraan umurnya? Siapa namanya? Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma. Yauma wafatihi, pada hari kewafatannya, kana umruhu 6 sanawat. Umurnya adalah 6 tahun. Yang wafat usianya 6 tahun. Man awwalu banati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Siapakah di antara putri Nabi Muhammad yang pertama kali wafat? Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu anha. Yang pertama wafat daripada putri Nabi Muhammad adalah Sayyidah Ruqayyah. Jadi di antara Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Umma Kulthum, dan Ruqayyah, yang pertama wafat putri beliau adalah Sayyidah Ruqayyah. Mal maradul ladzi tuwaffiyat bihi Sayyidatuna Ruqayyah bint Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Apa penyakit yang mengakibatkan kewafatan Sayyidah Ruqayyah? Karena beliau wafat. Apa sakitnya? Yaitu maradul hasbah. Beliau sakit campak. Jadi Sayyidah Ruqayyah itu sakit campak. Bagaimana kisah kewafatannya? Ya, beliau ketika wafat ketika bulan Ramadan, seperti sekarang ini. Ashrul awakhir, termasuk 10 hari Ramadan terakhir beliau yang wafat, seperti kita hari ini. Momentumnya. Mata tufiyat Sayyidatuna Ruqayyah bint Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan Sayyidah Ruqayyah wafat itu kapan? Tufiyat ba'da ghazwati Badrin. Beliau Sayyidah Ruqayyah wafat setelah perang Badar. Jadi ceritanya Utsman bin Affan itu hendak mengikuti perang Badar, perang pertama. Cuma Rasulullah menyampaikan, wahai Utsman, engkau jangan ikut perang karena istrimu sedang sakit. Maka jagalah dia, sekaligus engkau menjadi wakilku berada di Madinah untuk mengisi kepemimpinan. Kami berperang, engkau yang menjaga Madinah. Maka Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar. Nah, dalam riwayat dijelaskan, ketika ada kabar kemenangan Badar di kota Madinah, saat itu pula kota Madinah berduka. Karena terdapat kabar kewafatan Sayyidah Ruqayyah. Pas setelah perang Badar selesai, setelah ada kemenangan, berita, informasi tentang perang tersebut, Sayyidah Ruqayyah wafat. Haitsu qaddama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yubashshiru binasril muslimin fi Badrin. Jadi kewafatan Sayyidah Ruqayyah itu terjadi ketika datang utusan menginformasikan, yaitu Zaid bin Harithah, tentang kabar gembira, yubashshir, kabar gembira binasril muslimin, dengan kemenangan atau pertolongan Allah terhadap orang muslimin di perang Badar. Fawajada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bil Baqi. Maka beliau Zaid bin Harithah ketika mendengarkan informasi, menyampaikan informasi daripada kemenangan muslimin, beliau melihat Sayyidina Utsman sudah berada di Baqi. Baqi itu adalah padang tempat makam umum. Sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah saya pernah berziarah ke makam Utsman, berziarah ke makam Sayyidah Ruqayyah dan lain sebagainya yang berada di Baqi. Semoga semua anak-anakku imaku di sini juga berziarah ke makam Baqi. Kala amin Allahumma amin. Yudfinu, menguburkan zaujatahu Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Utsman
menguburkan Sayyidah Ruqayyah di makam Baqi. Itulah kisah sangat singkat sekali tentang Sayyidah Ruqayyah yang umurnya menurut sebuah riwayat umurnya hanya sekitar 29 tahun. Paling sepuh umur 29 tahun meninggal karena terkena penyakit campak. Dan setelah itu Auladur Rasul membahas Ummu Kalthum. Ada yang membaca Ummu Kalthum, ada yang membaca Ummu Kulthum binti Rasul radhiyallahu anha, yaitu menjelaskan tentang Sayyidah Ummu Kalthum. Man az-zawjul awal li sayyidatina Ummu Kalthum binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah suami pertama daripada Sayyidah Ummu Kalthum? Jawabannya Utaibah bin Abi Lahab. Ini riwayatnya sudah saya sampaikan tadi. Ummi Kulthum artinya Kulthum memiliki 3 makna. Saya melihat di kamus, Kulthum itu maknanya ada 3. Kulthum yang pertama atau Kalthum yang pertama maknanya bermakna sutra atau harir. Karena memang Sayyidah Ummi Kulthum ini adalah putri Nabi Muhammad yang kegemarannya setiap hari menggunakan kain sutra. Maka diberi Ummi Kulthum, gadis yang gemar memakai sutra. Makna pertama. Makna yang kedua daripada Ummi Kulthum itu adalah makna yaitu mumtali'ah, orang yang dipenuhi, al-khaddaini fil wajhi. Jadi orang yang dipenuhi lesung pipi di dalam wajahnya. Jadi Ummi Kulthum itu bisa bermakna lesung pipi. Jadi di sininya punya lesung pipi sehingga manis. Jadi makna yang pertama Kulthum adalah sutra, karena Sayyidah Ummi Kulthum sering memakai sutra. Makna yang kedua perempuan yang memiliki lesung pipi. Adapun makna yang ketiga itu Ummi Kulthum di dalam kamus diberi makna adalah seorang perempuan terhormat. Jadi suami pertamanya adalah Utaibah, sama, belum tersentuh. Ini hanyalah menikah karena perjodohan daripada Nabi Muhammad dan Abi Lahab. Hal anjabat as-sayyidah Ummu Kulthum bintan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah beliau dikaruniai anak? Lam talid Sayyidatuna Ummi Kulthum, tidak dikaruniai anak atau tidak melahirkan Sayyidah Ummi Kulthum bintan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qat, sama sekali tidak diberi anak. Ya Allah, tidak dikaruniai putra putri. Limadza talaqa Utaibah bin Abi Lahab zaujatahu sayyidatana Ummi Kulthum bint Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dicerai? Kenapa menceraikan Utaibah itu kepada Sayyidah Ummi Kulthum? Nah, sama, alasannya sama dengan Ruqayyah. Lidhaghti ummihi wa abihi alaihi bidzalik. Karena tekanan daripada ibu dan ayahnya terhadap Utaibah atas pernikahan tersebut. Wa dzalika bisabab da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua karena dakwahnya Nabi Muhammad lid-dinil Islam, kepada agama Islam. Sama langsung diceraikan karena turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi sayang, ini perlu diperhatikan, sayang sekali kita umat Islam modern ini paling suka ketika membaca surat tabat. Saya bertanya, apa nang senang surat-suratan tinggal baca? Mereka menjawab tabat. Apa maksud nang ketabat? Berarti terawih para Maria. Padahal
sahabat Nabi, salafus salih, tabi'un, tabi'ut tabi'in, itu kalau membaca Al-Quran sampai kepada surat Al-Lahab, suara mereka pelan semua. Suara mereka di silent semua. Benar para ulama, kenapa para sahabat jika sampai pada surat Al-Lahab, mereka semua mengheningkan cipta, mereka semua tidak bersuara, mereka semua silent? Iya, karena khawatir menyakiti hati Nabi Muhammad. Karena surat tersebut adalah surat yang mencela daripada umnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad cinta kepada Abi Lahab. Cuma Abi Lahab memang tidak diberi hidayah. Berbeda dengan kita, kalau kita ini sangat cinta untuk membaca surat Tabbat. Ya Allah, kalau sudah sholat tarawih, alhamdulillah, lebih pakai Tabbat, berarti lebar amannya. Para sahabat itu berhati-hati, tidak membaca Tabbat, khawatir Rasulullah sakit hati karena menyindir keluarga Nabi. Mata tazawwaja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi Ummi Kalthum ibnat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan Sayyidina Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulthum? Kapan? Tazawwajaha syahr Rabi' fi sanah ats-tsalitsah lil hijrah. Jadi beliau Sayyidina Utsman menikahi Sayyidah Ummi Kulthum pada bulan semi. Nah, bulan semi ini maksudnya musim semi. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, musim semi. Wa dzalika ba'da wafati ukhtiha As-Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan pernikahan Sayyidah Ummi Kulthum dengan Sayyidina Utsman bin Affan itu dilakukan bukan setelah kewafatan daripada Mbak Yunya yaitu Sayyidah Ruqayyah. Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku punya 10 anak perempuan, niscaya semuanya meninggal, maka penggantinya semuanya akan kuberikan kepada Utsman bin Affan. Nah, ini saking cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Utsman. Mbak Yunya wafat, digantikan kepada adiknya. Mbak Yunya wafat, digantikan kepada adiknya. Seandainya punya 10, semuanya akan diberikan kepada Sayyidina Utsman. Saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Sayyidina Utsman gelarnya, kalau Sayyidina Abu Bakar adalah As-Siddiq, kalau Sayyidina Umar adalah Al-Faruq, kalau Sayyidina Ali adalah Babul Ilm, maka Sayyidina Utsman bin Affan gelar atau laqab beliau adalah Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya, yaitu cahaya Sayyidah Ruqayyah dan cahaya Sayyidah Ummi Kulthum radhiyallahu anhuma. Nah, itu bukti kecintaan. Kenapa Nabi Muhammad sangat cinta kepada Sayyidina Utsman? Satu penyebabnya. Apa itu? Sangat cinta Nabi Muhammad karena satu kejadian. Di mana pernah terjadi paceklik, di mana pernah terjadi nimor, di mana pernah terjadi kekeringan, kemarau. Saat itu tidak ada air. Hanya satu-satunya air yang ada adalah milik seorang kafir bernama Ruma, Al-Bi'ru Ruma, atau the well of Ruma, sumurnya Ruma. Maka Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa bisa membeli air di sumur Ruma, kemudian mewakafkan kepada umat Islam, dia akan menjadi tetanggaku kelak di surga. Akhirnya Sayyidina Utsman mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah saya membeli sumur tersebut. Sayyidina Utsman bangsawan, kaya raya, miliarder. Maka dibeli. Ketika transaksi dengan siapa Ruma mengatakan, Utsman, aku jual sumur, aku jual air ini pada engkau, tapi aku jual separuh. Separuhnya milikku, separuhnya milikmu. Begitu juga ketika mengambil air. Kalau hari ini yang mengambil air adalah engkau, maka besok adalah aku. Kalau lusa adalah aku, esok lusanya lagi adalah kamu. Baiklah.
diberi dengan harga beberapa keping uang emas saat itu. Ketika selesai, apa yang terjadi? Seperti biasa, ketika rumah yang menjaga, maka ditarik harganya dengan uang yang sangat tinggi. Orang-orang membeli dengan harga yang sangat tinggi. Semuanya membeli karena tidak ada air lagi. Khawatir mati. Tapi ketika tiba giliran Sayyidina Utsman yang menjaga, maka sumur itu digratiskan oleh Utsman. Utsman bukan Umar. Maka digratiskan oleh Utsman. Utsman mengatakan, aku telah membeli sumur ini dan waqfun lillah. Aku wakafkan untuk Allah. Maka barang siapa hendak mengambil air, silakan ambil air. Semuanya berduyun-duyun mengambil air karena gratis. Esok hari ketika yang menjaga rumah, tidak ada orang membeli. Karena mereka tahu sekarang bagian rumah harganya mahal. Satu timba sekian perak uang. Maka mereka tidak membeli. Mereka menunggu hari esoknya lagi. Esoknya lagi yang menjaga adalah Utsman. Maka oleh Utsman digratiskan lagi. Sehingga Nabi Muhammad sangat senang dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Utsman. Akhir cerita, ketika pembagian daripada rumah, tidak ada orang membeli. Semuanya menunggu ketika yang menjual adalah Utsman. Karena digratiskan, diwakafkan. Akhirnya, daripada kejadian itu, rumah mengatakan, wahai Utsman, kalau demikian beli semualah daripada sumurku ini. Nah, maka Utsman mengatakan, tidak, saya sudah cukup membeli separuh saja sebagaimana akad pertama. Ini adalah taktik menjual. Tidak, saya membeli separuh saja. Maka sampai sekarang, semoga lagi-lagi adik-adik yang ada di Aimapu, anak-anakku ini, ditakdirkan untuk berziarah ke sumur tersebut. Alhamdulillah, saya pernah datang ke sumur tersebut, menyaksikan sampai saat ini sumur itu adalah sumur nomor 3. Yang tidak pernah kering airnya, dan menjadi wakaf terus-menerus daripada Sayyidina Utsman. Sumur yang pertama air Zam-Zam. Sumur yang kedua adalah sumur yang berada di padang pasir di Madinah, yaitu sumur yang semua nabi pasti minum dari tempat tersebut. Nah, sumur yang nomor 3 ini adalah sumur Bi'ru Rumah atau the well of Rumah atau Bi'ru Utsman. Sampai sekarang tetap dibagi 2. Tetap ada tulisannya Rumah and Utsman Well. Jadi sumur Utsman dan sumur Rumah. Wakaf untuk Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman dicintai oleh Nabi Muhammad sampai putri-putrinya diberikan semua. Berarti menikah saudara adiknya Mbak Yunya ada apa-apa, asalkan sudah meninggal seperti Ruqayyah ini. Kalau langsung 2 ada boleh. Mata tufiyat Sayyidatuna Ummi Kulthum bintar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan wafat Sayyidah Ummi Kulthum? Tufiyat fi Sya'ban min sanah at-tasi'ah lil hijrah. Beliau Sayyidah Ummi Kulthum wafat pada tahun ke-9 Hijriyah. Jadi beliau juga wafat. Ummi Kulthum wafat, Sayyidah Ruqayyah pun juga wafat. Man min banatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasafa Anas bin Malik radhiyallahu anhu janazataha biqaulihi. Siapa putri Nabi Muhammad yang disifati atau yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, khaddam Nabi Muhammad ini, Sayyidina Anas bin Malik, kebulan Nabi Muhammad, dengan sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Bigaulihi, dengan perkataannya, ya Anas bin Malik, syahidna bintar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami menyaksikan putri Nabi Muhammad. Maksudnya menyaksikan ketika hari kewafatannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. Dan ketika hari kewafatan itu Rasulullah duduk di atas kuburan. Fara'aitu ainaihi tadma'ani. Kata Sayyidina Anas bin Malik, maka saya melihat kedua mata Nabi Muhammad mengucurkan air mata, meneteskan air mata.
Faqala, kemudian berkata Nabi Muhammad, hal minkum rajulun lam yugarif al-lailah? Apakah ada di antara kalian yang tidak berbuat dosa tadi malam? Hal minkum rajulun lam yugarif al-lailah? Apakah ada di antara kalian yang tidak berbuat dosa tadi malam? Lam yugarif ay bermakna lam yudhnib, tidak melakukan dosa. Tapi ada yang mengatakan lam yuqarif itu bukan tidak melakukan dosa, tapi tidak berjima. Ini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak berjima. Adakah di antara kalian yang tidak berjima tadi malam? Tapi riwayat di sini mengatakan, muallif mengatakan makna lam yuqarif ay lam yudnib, tidak melakukan dosa. Maka menjawab Abu Talha, sahabat Abu Talha ini sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Talha kemudian menjawab, saya ya Rasul, saya tadi malam tidak berbuat dosa. Maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, fanzil ala gabriha, maka turunlah kamu ke dalam kuburannya Ummi Kulthum. Fanazalah, maka kemudian turun Abu Talha fi gabriha, di dalam kuburannya Ummi Kulthum. Faqabbaraha, maka kemudian beliau mengubur daripada Sayyidah Ummi Kulthum. Jadi yang mengubur Ummi Kulthum itu adalah Abu Talha. Kalau yang mengubur Ruqayyah adalah suaminya sendiri, yaitu Utsman. Kenapa? Karena ini terpilih. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang yang turun ke dalam kuburan adalah kalau bisa satu orang yang semalam tidak berbuat dosa. Jadi kalau pagi hari dikuburkan, usahakan mencari orang yang tadi malam tidak berbuat dosa. Malam tak main domino misalnya. Malam lupa tak tiktokan misalnya. Atau perkara-perkara yang orang bagus misalnya. Contohnya. Atau tidak berhubungan tadi malam. Carilah orang yang baik. Itulah sekelumit kisah tentang Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum radhiyallahu anhumah. Ini Jumat terakhir, para anak-anakku sekalian, ini Jumat terakhir, dan kitab ini belum sempat khatam, karena di dalam memaknai saya lebih banyak berkisah tentang ekstrinsik, bukan intrinsik kisah, tapi ekstrinsik, al-anasir al-kharijiyah fil kisah, cerita-cerita di luar kisah, kisah hayat-hayat daripada tokoh-tokohnya. Akhirnya tidak khatam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nanti melihat kebijakan dari Imabu, pimpinan Imabu, Bapak Ketua dan jajarannya, apakah dilanjutkan Ramadan tahun datang atau tetap ada kajian. Saya monggo kerso bagaimana nanti kita musyawarahkan ketika berbuka bersama. Insyaallah buka bersama kalau tidak salah hari Senin ya, di Tugusari. Permohonan saya, kalau yang hadir lebih dari 30 orang atau minimal 30 orang yang hadir, saya berharap pada hari Senin tersebut datang sekitar jam 4, maksimal jam 4, kita khutmil Quran bersama-sama. Kita membaca Quran satu juz, dan insya Allah Imabu lebih jaya karena di bulan Nuzulul Quran, di bulan Syahrul Quran, Ramadan, kita khatam bersama-sama. Semoga thalabul ilmi di kampus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kedua orang tua diberikan kelancaran, dan utamanya diberikan keselamatan, pergaulan dan lain semacamnya dengan barokah Al-Qur'an dan barokah bulan Ramadan. Tidak saya lanjut karena sudah lebih dari jam 4. Saya jam 4:30 harus mengisi kajian Ramadan. Berada di dekat rumahnya Bapak Ketua, yaitu di Bagon, Masjid Darussalam. Jumat terakhir. Dan anjuran saya ada riwayat dari keluarga Habib Asy-Syatiri. Salah satu zuriyah Asy-Syatiri pernah rawuh ke Melaka, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan bahwa barang siapa mengqadha salat di akhir hari Jumat sebelum hari terbenam, artinya sebelum sholat maghrib setelah ini,
maka seakan-akan dia mengqadha semua sholat yang pernah dia tinggalkan seumur hidup. Jadi misalnya sekarang mengqadha sholat, usolli fardhu dhuhri fidaan atau qadhaan fi hayati. Maka insya Allah oleh Allah, karena kemuliaan Ramadan, karena kemuliaan Jumat akhir, semua sholat duhur yang pernah ditinggalkan diampuni oleh Allah. Maka sebagian ulama di hari Jumat seperti sekarang sholat 5. Duhur qadha, asar qadha, maghrib qadha, isya qadha, subuh qadha, semuanya diqadha sebanyak 5 sholat dengan niat khawatir dari mukallaf dulu atau dari tamyiz dulu, bahkan dari umur belasan atau 9 tahun pernah meninggalkan sholat, insya Allah mendapatkan fida, tebusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung masih ada waktu 1,5 jam, kalau mau melakukan silahkan. Ini fadilah dari ikhtiar para ulama supaya mendapatkan fadilah di dalam kehidupannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada anak-anakku imabu yang selama 4 pekan bulan Ramadan ini mengikuti kajian bersama saya. Semoga kehidupan kita dijadikan oleh Allah sebagaimana kehidupan keluarga Nabi Muhammad dengan membaca sirah, sejarah daripada keluarga-keluarga Nabi Muhammad. Alhamdulillah sudah selesai. Dan nanti sekali lagi saya himbau hari Senin yang hadir khatmil Quran, sekaligus saya bacakan pembacaan sanad ilmu. Karena semua ini anak-anakku sudah belajar kepada saya, berarti harus memiliki sanad ilmu yang saya peroleh dari guru saya. Guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya jelas nasab keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator atau kepada Mas Ketua. Ini tadi sepertinya tapi kok terputus mungkin daripada sambungannya. Sampai berjumpa di hari Senin. Alhamdulillah hari mulia, hari kelahiran Nabi Muhammad, dan Senin terakhir di bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.